of determination. Ada haleluya. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, pada hari ini saya membawakan firman Tuhan yaitu dengan judul Strong Delusion. Katakan bersama saya, Strong Delusion. Iya, Strong Delusion. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengerti sejauh ini dan sepanjang hidup kita ini, bahkan di akhir zaman ini, bahwa sebenarnya saudara-saudaraku ada yang harus kita usahakan dan upayakan dengan sungguh-sungguh, dan itu tergantung bukan lagi kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah berkorban segala-galanya. Dia yang sudah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita, saudara-saudara. Tetapi ternyata saya menemukan dan lewat firman Tuhan, dan sudah saya bawakan dalam khotbah firman Tuhan kepada kita semuanya, bahwa ternyata saudara, keselamatan itu ternyata tergantung bukan kepada Tuhan, tapi tergantung kepada setiap orang. Nah, begitu saudara. Karena kita sudah melihat minggu lalu betapa firman Tuhan, betapa pengorbanan sudah dilakukan oleh Tuhan. Kita merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus dan merayakan kebangkitannya. Namun saudara, tetap harus anak Tuhan, minimal dia merendahkan dirinya dan mengerjakan pertobatannya, baru keselamatan bisa terjadi kepada anak Tuhan tersebut. Betul bukan? Betapa, kan kita sudah dengar minggu lalu, ada orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Dicampakkan mereka ke tempat kegelapan yang paling gelap. Di sini kita belajar apa maksudnya takut akan Tuhan. Ada haleluya saudara. Bahwa benar bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya seruannya adalah berlarilah kepada Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Akan tetapi saudara-saudara, orang yang berlari kepada Tuhan Yesus itu juga harus berbuat sesuatu dari dirinya. Saudara, kita tahu bahwa orang yang tidak merendahkan hati, maka saudaraku dikasih Tuhan, tidak bisa menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Orang yang sombong tidak bisa. Kita mengetahui, kiranya ini menjadi jelas bagi kita yang ada di internet, di mana saja firman Tuhan ini diberitakan, bahwa benar Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tetapi hanya orang-orang yang tahu menghargakan pengorbanan Tuhan Yesus, dan yang datang dengan merendahkan dirinya dan datang dalam pertobatan, mengerjakan pertobatannya, dialah yang bisa bertemu dengan Tuhan dan yang boleh menerima curahan darahnya. Kiranya ini menjadi jelas, supaya di akhir zaman ini, saudaraku dikasih Tuhan, kata-kata pertobatan, berita tentang pertobatan itu menjadi urusan kita semuanya. Biarlah kita mengurus benar-benar, karena kita ini dikatakan adalah orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan ketika dia datang nanti di awan-awan. Ada haleluya saudara? Haleluya. Nah saudaraku, jadi ini adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Makanya saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ada kisah, ada dua orang yang disalibkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Sama-sama tidak bisa mengerjakan apa-apa lagi. Tinggal kematian yang datang.
Yang satu datang dengan merendahkan dirinya, datang dengan pertobatan. Yang satu saudara sudah tahu sendiri ceritanya. Haleluya saudara. Itu dituliskan untuk menjadi contoh bagi kita. Saudara-saudara, kita akan melihat pada hari ini, terlebih-lebih sebelum hari kedatangan Tuhan, akan ada saudara-saudara yang disebut sebagai strong delusion dalam bahasa Inggrisnya. Delusion ini sendiri adalah, yaitu sebuah, kalau dicari itu artinya dari kamus bahasa Inggrisnya, delusion itu adalah penyakit mental. Tapi dia berbeda dengan ilusi. Ini delusi. Dan dicatat di dalam Alkitab, yaitu pada hari sebelum hari kedatangan Tuhan. Marilah kita baca sekarang ayatnya, 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 sampai 12. Judulnya di sini, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Sebenarnya kata durhaka ini diambil dari bahasa Yunani apostasia. Dan di akhir zaman ada beberapa penyingkapan firman Tuhan, salah satunya tentang apostasia ini, yang mana sebelumnya tidak pernah disingkapkan seperti apa kata apostasia. Dari zaman dulu saya mendengar bahwa itu adalah the great falling atau kemurtatan. Karena memang ditulis dalam bahasa Indonesia dikatakan murtad. Bahasa Inggrisnya juga apostasi, itu kira-kira begitu. Tetapi saudara, apostasia saya sudah pernah mengkhotbahkannya dalam sebuah khotbah. Itu ada sebuah kata lagi yang hanya berbeda 2 huruf, yaitu apostasion. Katakan bersama saya, apostasion. Dan apostasion itu artinya adalah surat cerai, bukan surat murtad. Maka apostasia adalah, jelas ya saudara-saudara? Nanti bisa disimak lagi khotbah saya tentang apostasia. Ini sudah terjadi 2 tahun. Maka kita harus semakin fokus sekarang ini. Apalagi kalau sudah dikatakan sudah terjadi 2 tahun. Bahwa benar di depan ini adalah kita sedang menantikan hari kedatangan Tuhan, yang mana waktunya kita tidak tahu. The hour. Ya, kita tidak tahu jamnya. Tapi apabila dikatakan, ya ini ayat 2, dikatakan ayat 3, sebab sebelum hari itu besar, sebab sebelum hari itu harus datanglah dahulu apostasia, begitu cerita. Jadi sekarang ini saudara, dunia sedang terus menderu dengan sebuah ciri khas, yaitu digitalisasi pada semua lini. Kalau digitalisasi itu arah-arahnya itu artificial intelligence. Digitalisasi pada semua lini dengan persyaratan tanda binatang. Ini terus menderu. Saya jalan di Kute, ramainya, haleluya saudaraku, ramai, orang-orang bule semua hadir, pokoknya ramai sudah seperti dulu. Saya berkata kepada istri dan anak saya 2, jangan tertipu, saya berkata. Ini adalah sebuah ilusi, saya berkata. Haleluya saudara. Kita harus tahu apa kata firman Tuhan. Karena ciri-cirinya, tanda-tandanya sudah kelihatan di depan mata. Begitu saudara.
sekiranya digitalisasi ini tidak ada persyaratan tanda binatang, mungkin masih bisa. Tapi kalau kita perhatikan, ini semakin mengerucut kepada yang disebut sebagai satu sistem, satu pemerintahan dunia. Kita sudah dengar ya, dengar one world order. Satu mata uang, satu currency. Itulah digital tadi. Begitu. Satu sistem, one government, one world order. Ini mengingatkan kita kepada sebuah menara dulu yang dibangun, yang disebut sebagai menara Babel. Ciri khasnya apa mereka? Satu bahasa. Dan tidak kebetulan di akhir zaman dalam kitab Wahyu disebut ada Babel yang besar. Inilah yang terjadi dituliskan dalam Alkitab kita, dan kita sebagai mempelai Tuhan Yesus Kristus seharusnya tahu. Ada haleluya saudara? Haleluya. Seharusnya kita berjalan menurut pimpinan Roh Kudus lewat firman Tuhan. Saya punya seorang sahabat, dia seorang pendoa. Suatu malam Tuhan memberikan kepada dia sebuah mimpi. Dan dia sedang naik ke sebuah menara. Dan menara itu begitu indah. Dan dia memakai sebuah, kalau salah ingat, saya ingat ceritanya, dia memakai baju yang indah, jubah yang indah. Dan dia sangat berbahagia di menara tersebut. Lalu dari atas menara tersebut, dia melihat. Ini seorang pendoa, saudara. Kalau sampai saya saksikan penglihatannya, mimpinya, berarti ini sudah teruji. Beberapa kali teruji, dan saya tahu sahabat saya. Ya, saya mengenalnya di akhir zaman. Haleluya saudara. Dia melihat sebuah menara yang lain. Tapi menara tersebut, menara berwarna hitam, gelap. Dengar apa yang dia lihatnya? Banyak sekali orang berlari ke menara itu. Ini pendoa saudara, di akhir zaman. Beritanya sama dengan yang saya bawa. Bisa saya berkhotbah, dia berdoa, dan dia sampaikan apa yang dia dapatkan. Saudara, lalu dia mendengar suara Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan menara saya ini? Tuhan berkata kepadanya, saya nggak bisa sebut namanya. Kamu berada di menara yang benar, anakku. Menara keselamatan. Ada haleluya saudara? Haleluya. Tapi banyak orang berkumpul naik ke menara yang hitam tersebut. Banyak orang berbondong-bondong mengira itu adalah jalan keselamatan. Ingatlah ada sebuah menara di akhir zaman ini yang mirip dengan menara dulu, tapi dulu satu bahasa. Sekarang ini one world order, namanya menara Babel. Kita nggak lihat menaranya, tapi sistemnya sekarang sedang bekerja. Roh Antikristus di sana dia saudara. Hanya pemimpin yang belum bisa menyatakan diri. Tapi Alkitab kita yang kita baca sebentar, mereka sedang bekerja secara rahasia dan penuh dengan tipu muslihat. Haleluya. Dan teman saya ini bersyukur, sangat senang sekali bahwa dia ada di menara yang benar. Siapa menara keselamatan kita saudara? Tuhan Yesus. Ada haleluya. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jadi artinya ini benar-benar kita harus punya pegangan yang teguh, dan dari dulu sampai selama-lamanya pegangan yang teguh adalah firman Tuhan yang percaya. Katakan haleluya. Amin. Doa
keluar dari firman Tuhan. Penglihatan, nubuat tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Haleluya. Pengajaran tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Tidak boleh firman Tuhan bertentangan. Tidak. Sekarang saudara, di akhir zaman ini, benar-benar jangan sampai disesatkan dengan apapun juga kita akan lihat. Karena di akhir zaman ini sebelum hari Tuhan, ada yang disebut sebagai strong delusion. Saudara-saudara, di akhir zaman ini mari kita baca dulu 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 12. Mari kita baca ayat 6. 1, 2, 3. Dan yang kuat 1, 2, 3. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Saudara baca, saya minum sebentar. Sehingga dia baru akan menyatakan diri yang menahannya itu telah disingkirkan. Waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ayat 11 dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Kesesatan inilah dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James ditulis sebagai strong delusion. Dan ini, waduh, ini sebentar saudara, siapkan hati kita ya. Saya sudah siapkan firman Tuhan ini. Siapkan hati kita. Ini kesesatan, strong delusion, datang dari Tuhan. Apa Tuhan kenapa begitu? Simpan pertanyaan yang seperti itu. Makanya tadi saya sudah katakan, itu kembali kepada kita. Tuhan Yesus tidak ada yang lebih baik daripada Bapa kita yang baik yang ada di dalam surga. Tidak ada pengorbanan kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa di surga. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi begitu pun orang masih bisa terhilang di neraka. Karena memang satu-satunya cara untuk menerima keselamatan tidak lain adalah bukan meninggikan diri lalu bertobat, bukan, merendahkan diri lalu bertobat. Makanya waktu Tuhan berkata begini, sukar bagi orang kaya untuk masuk kerajaan sorga, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan sorga. Betapa mengerikannya perumpamaan itu. Saudara, lubang jarum itu adalah sebuah pintu di salah satu tembok di kota Yerusalem. Tingginya setengah manusia. Udah? Berarti caranya kalau mau masuk ke situ harus bagaimana? Harus nunduk. Mau gak mau, harus menundukkan diri, merendahkan. Dan Tuhan Yesus berkata, lebih mudah unta masuk situ. Gimana caranya saudara?
ontanya bebannya harus diambil. Ya dong, haleluya saudara. Diambil. Kan onta kan kendaraan hewan beban ya. Lepasin dulu. Dia protes gak waktu bebannya dilepasin? Enggak. Terus dia mulai nunduk. Betul saudara? Onta pun harus merendahkan diri. Tapi karena dia besar, dia kurang punya pikiran, gimana? Dia mungkin hanya nunduk saja. Ada haleluya. Terus apa selanjutnya? Lihat saya saudara. Gitu, saudara. Tendang pantatnya. Haleluya saudara. Anak saya ketawa. Haleluya saudara. Gitu. Baru onta bisa masuk. Kalau enggak dia cuma duduk saja saudara. Itu mesti tendang pantatnya. Begitu saudara, yang kuat. Baru dia masuk ke dalam lubang jarum itu. Dan dia berhasil. Lebih mudah. Itu menggambarkan orang itu mesti rendahkan diri kalau mau bertobat itu. Kalau masih pasang setel tinggi, itu walaupun Tuhan Yesus sudah berkorban, Tuhan berkata gini, apa ya? Itu nggak bisa, nggak layak. Maka waktu itu murid-murid berkata, waduh, bagaimana siapa yang bisa selamat? Lalu Tuhan Yesus berkata, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi gini, gimana biar gak mustahil? Manusia cuma diminta untuk bertobat, merendahkan diri. Hanya itu saja. Ya. Jadi kita sudah bahas, saudara, kita sudah dengar firman Tuhan minggu lalu, bagaimana orang-orang di neraka, orang-orang yang mau dicampakkan dalam tempat yang gelap itu, sekiranya mungkin hanya nggak ditulis, Yesus kasihanilah kami, biarlah kami di pinggir-pinggir, di sudut-sudut, di sorga sana. Itu pun nggak dikasih sama Tuhan Yesus. Ada haleluya. Jangan nanti kita berkata gini di internet, kok kejam Tuhan Yesus. Bukan. Karena waktunya untuk bertobat itu selama masih hidup. Ada haleluya saudara. Memang urusan kita sebenarnya hanya satu, merendahkan diri dan bertobat. Ada haleluya saudara. Nah saudara, dengan demikian saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kita ini akan mengerti sebentar bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih mengirimkan strong delusi. Bukan hanya delusi loh ya. Strong delusi. Berarti ini memang sudah ada dulu modal manusia ini. Modalnya di mana memang dia, kita nanti lihat itu jelas di sini. Dia memang tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran. Karena gini, kebenaran itu kadang-kadang tuh digambarkan sebagai obat. Obat itu manis apa pahit? Tapi menyembuhkan apa bikin sakit? Kadang-kadang orang itu nggak mau dia, karena kebenaran itu bicara soal mematikan kehendak daging. Bagaimana itu mematikan kehendak daging? Seperti Tuhan Yesus disalibkan, yaitu hidup yang dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Yang di internet, perhatikannya firman Tuhan hari ini saya bawakan dengan judul Strong Delusion. Nanti kan kita lihat beberapa. Nah saudara, di akhir zaman ini ya, tipu muslihat daripada musuh roh jahat ini semakin masif. Benar-benar tipu dayanya, sampai-sampai saya ingat Pastor Edwin Tan yang pernah di sini. Dia berkata begini, misalkan saja sampai gak ketahuan lagi KW-nya itu KW berapa. Contoh misalkan ada saudaraku ada sepatu
sepatu misalkan yang aslinya itu yang ini, tapi yang ini sudah KW-nya. Tapi zaman sekarang ini KW-nya itu sudah sampai 10 kali. Ini KW yang keberapa dulu? Ada haleluya saudaraku? Saudara semua tegang semua. Itu saudara, berita ini berita ini memang ya, memang ini firman Tuhan. Nah sekarang ini muslihat di budaya setan ini sebentar akan kita lihat. Bersyukur kita kalau kita mengerti hal ini. Haleluya saudara. Kalau enggak itu nanti gini, kita pikir kita ada. Dari penglihatan daripada sahabat saya ini ya, banyak yang ada di menara yang hitam itu. Itulah gambaran sebuah menara Babel. Dan di Alkitab buku Wahyu 17, 18, 19, Babel yang besar. Cirinya pasti sama, satu. Kalau dulu satu bahasa, ini akan digiring menjadi satu cara transaksi digital. Sebuah persyaratan satu yang nantinya kalau sudah resmi pemerintahannya, rapture sudah terjadi, barulah nanti Kristus itu muncul dan dia datang dengan tanda ajaib dan mujizat-mujizat palsu. Tapi sebelum itu, ciri khasnya adalah tipu muslihat yang sedemikian masifnya, sampai-sampai kalau kita nggak benar-benar dalam firman Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus, kita tuh nggak tahu yang ini muslihat apa enggak ya, yang ini tipu muslihat apa enggak ya. Seperti KW tadi, KW-nya sudah 5, yang mana yang asli nggak tahu lagi. Maka benar-benar ini gitu zaman ini. Makanya saya berkata kepada istri saya dan kedua anak saya, jangan kehilangan fokus sambil kami jalan. Yang kita lihat ini ilusi. Kita sudah sampai di akhir zaman. Tak ada pendeta yang bilang itu hanya papi. Mungkin banyak teman-teman saya juga ada. Haleluya. Begini, ini kan di internet. Saya semoga memberkati ya saudara-saudara. Jangankan anak Tuhan, orang dunia saja sekarang sudah mulai bertanya-tanya. Orang dunia yang tidak mengenal tanda binatang sudah mulai bertanya-tanya dengan tanda tanya besar. Lalu anak Tuhan masih kena tipu daya. Maka benar ini di Alkitab kita dicatat, memang Tuhan mendatangkan strong delusion. Nah saudara, jadi kalau anak Tuhan ya sudah 2 tahun dan 3 tahun ini yang ada di internet, di mana saja ngerti bahasa Indonesia. Sekarang ini ya adalah sudah zamannya. Bukan hanya jemaat, pendeta, tua, muda. Sekarang nggak pilih-pilih lagi. Saya sebut saja sekarang. Makanya berita saya itu pertobatan. Kalau kita sudah bertobat, sudah. Hanya itu memang yang paling penting, kita berlari sama Tuhan. Saya sangat percaya ya, Tuhan Yesus itu Dia loh mati buat kita. Haleluya saudara. Makanya perlu sekali kita ini berlari pada Tuhan Yesus. Tinggalkan semua delusi, semua tipu muslihat setan ini. Kalau pendeta saudara masih kena tipu daya setan, ya terserah sama saudara lah. Kalau saudara sangat mengagumi pendeta saudara itu, ya terserah. Tapi saya mau beritahu, selamatkan jiwamu saudara. Jiwamu itu Tuhan Yesus yang beri, Yesus yang tebus. Di akhir zaman ini ada yang namanya strong delusi. Sekarang ini yang sedang naik berita itu begini, SADS. Mesti saya bilang, pahit rasanya tapi benar. Kalau dulu namanya sudden arrhythmia.
Dulu namanya sudden arrhythmia, death syndrome. Dulu. Sekarang itu karena dulu itu hanya orang yang kena, yang punya riwayat jantung yang bisa kena gitu. Arrhythmia itu kelainan irama jantung. Tapi bukan orang Kristen yang bilang, bangsa-bangsa coba buka berita saudara. Nah, gitu. Makanya benar firman Tuhan hari ini, strong delusi. Saya akan kasih tunjukkan kepada kita bagaimana berita yang seperti ini pun masih bisa, saudara masih bisa menghindari beli rujak berapa cabenya, jangan 5 ya, nanti kepedesan sakit perut. Pergi ke mie gacoan, level berapa? Level 1 aja, level 3 mau? Enggak. Yang begitu bisa dihindari. SADS nggak bisa, nggak ngerti. Sekarang ini bukan lagi sudden arrhythmia namanya, tapi sudden adult. Mengerikan saudara. Ini pahit tapi mesti saya bilang. Begini, banyak orang begini. Saya mau bilang, saya lihat teman saya loh, nggak ada gara-gara itu. Pendeta loh, muda seperti saya sudah lewat. Memang mau nunggu keluargamu? Memang mau nunggu siapa? Dan ini gak ada jalan keluar. Hanya satu jalannya, berlari pada Tuhan Yesus dalam pertobatan. Ini benar-benar gak ada jalan. Hanya benarlah hanya Yesus satu-satunya jalan. Benar. Tapi masih bisa menghindari megacuan level 5 yang begini nggak mau serius. Banyak tuh seperti orang yang berbondong-bondong rame-rame ke menara yang gelap tersebut. Gak bisa dikasih tahu. Tapi kalau Tuhan kasih saya mimbar di akhir zaman ini seperti ini dan harus ada di media internet, saya nggak bisa diam saudara. Saya nggak cari apa-apa. Ada haleluya saudara. Terus saya sendiri kaget. Saya baca ada istilah sekarang, kalau saudara belum tahu, saudara tahu dari saya. Cari dia di internet. Ada istilah sekarang santet online dalam nama Yesus. Begitu saudara dibilang, ini kena santet online. Bisa kena santet online. Setahu kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Jadi ada sekarang ini saudara, begitu tak pandang. Makanya ada seorang yang bernama Bill Gates dari Brebes, ditanya dulu dia, bagaimana nanti ini, bagaimana perkembangan apa yang bisa kita lihat? Ya kalau mau tahu nanti setelah 2 tahun, dia berkata begitu. Dan itu beritanya ada di media cetak, media internet di mana-mana. Tapi level rujak, level 5 bisa dihindari. Yang begini gak mau dengar. Itu kalau bukan strong delusi apa namanya saudara? Ada haleluya saudara. Ya, saudara di sini tim doa saya. Amin saudara. Saya berkorban kepada orang-orang di internet. Begitu. Ya. Suatu hari ada anak Tuhan ambil khotbah saya di YouTube yang singkat-singkat saja. Dia share di grup WA-nya dia. Wih, di grupnya ngamuk-ngamuk semuanya. Lalu dia report sama saya, Pak Pendeta pada marah. Ya, memang begitu. Memang begitu. Tapi mereka akan bayar harganya dengan kemarahan mereka. Ini bukan waktunya untuk tawar-menawar, tidak. Ini dulu saya menginjil, kita menginjil dulu KKR. Kita seolah-olah seperti orang-orang yang ada di pinggir jembatan yang runtuh dan sedang badai besar. Jarak pandang sedikit, lalu kita buka baju kita supaya orang tuh mau mendengar, mau berhenti dan stop dan dengar berita kita. Stop, jembatan runtuh, tidak ada yang mau dengar.
Mereka asik saja di dalam hawa hangat, menganakan pemanas, musik reggae atau musik country, ya. Semua terjun, boom, boom. Dulu penginjilan itu kita tuh punya konsep, kita harus tahan jiwa-jiwa jangan sampai ke neraka. Lalu sekarang saudara tahu yang begini yang terjadi. Lalu kita mau diam-diam saja. Selama masih bisa, kita saudara dikasih Tuhan, maka kerjakan panggilan kita. Haleluya. Mungkin gak dia mengerti, dia salah mengerti, biarkan saja mereka gak ngerti apa-apa. Kita yang tahu. Ada haleluya saudara. Ya. Tapi begini, yang ada di internet perhatikan. Sekarang ini orang sekuler, orang dunia sudah tertegun. Lalu anak Tuhan, maka benarlah anak Tuhan gak ngerti, benarlah strong delusi. Tuhan yang kirim. Nah, jadi kalau kena sama ini barang saudara, kalau nggak benar-benar bertobat, berlari sama Tuhan, the next step adalah datang strong delusi. Sehingga nggak bisa lagi dengar nasihat, nggak bisa lagi diberitahu. Saudara, ini proses ini, kalaupun misalkan sudah ada strong delusi, ini dari Tuhan loh kalau sudah strong delusi ya. Tapi saya mau beritahu, sebuah proses tipu muslihat yang masif ini hanya bisa dilawan dengan satu cara. Kita sudah baca ada ayat di sini. Mari kita baca. Ini hanya bisa dilawan pada ayat yang ke ayat 10, coba kita baca. 1, 2, 3. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat adalah orang-orang yang harus binasa. Ini dia. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi satu-satunya cara untuk bisa selamat di akhir zaman ini adalah satu, menerima kebenaran sepahit apapun itu. Seperti obat. Ada haleluya. Ada haleluya. Menerima. Tapi nggak cukup di situ, sampai di situ. Jangan menerimanya sambil bersungut-sungut, menerimanya sambil tidak bersyukur, apalagi tidak berterima kasih sudah menerima kebenaran. Menerimanya juga mungkin sambil menerima dari jauh. Ya, pura-pura nggak ada, tapi waktu datang benar tangkap dapat. Ya, gitu sudah. Menerimanya harus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih buat kebenaran. Ada haleluya saudara. Ini ditulis saudara. Bukan Pak Pendeta membuat sebuah rumus. Enggak, ditulis di sini di ayat kita. Di ayat kita ini solusinya sudah dikasih Tuhan. Menerima kebenaran sekalipun itu pahit. Dan kebenaran itu bukan pahit sebenarnya. Kebenaran itu adalah Yesus. Ada haleluya saudara. Cuman memang kalau mau datang pada Yesus harus merendahkan diri dan harus datang dengan bertobat. Gitu saudara. Jadi kalau kita mau memastikan keselamatan kita, pastikan kita juga merendahkan diri dan bertobat. Bila ada urusan-urusan yang berurusan dengan kita, pastikan semuanya berhubungan dengan pertobatan dan merendahkan diri dan bertobat. Ada haleluya? Ya, haleluya. Saya sudah meninggalkan cara-cara basa-basi sudah saya tinggalkan, sudah lama. Contohnya yang kemarin saya contohkan, Jembris ini adalah Tuhan. Saya berkata kepadanya, terserah kamu. Saya sudah meninggalkan basa-basi sudah lama. Ini bukan lagi waktunya untuk ini darurat. Gimana orang darurat saudara? Kan itu? Sirene bunyi. Terus kalau sirene bunyi, saudara, kita bagaimana? Santai-santai kita, ayo kita ngopi dulu. Sirene sudah berongong di sekeliling kita. Kan enggak, ada apa ini? Siap siaga, ada haleluya saudara. Jadi ini menerima kebenaran. Dan kedua, mengasihi. Ada orang mungkin dia terima kebenaran, tapi dia tidak bisa mengasihi kebenaran yang ada ini.
kebenaran, saudara. Ya. Kebenaran apa? Bukan kebenaran menurut manusia. Bawa Alkitab, firman Tuhan. Selesai. Ada haleluya, saudara. Tidak ada di luar ini. Tidak ada. Semua ada di sini. Dan kalau di sini sudah ditunjukkan, maka terimalah dan kasihilah kebenaran itu. Hanya itu yang bisa menolong. Dikatakan orang-orang ini tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya Allah mendatangkan strong delusion. Haleluya, saudaraku. Ya. Saya mau mengingatkan kita. Saudara ingat kisah Rehabeam? Rehabeam itu, saudaraku dikasih Tuhan, dia menggantikan perisai-perisai emas yang ada di rumah Tuhan dengan perisai kuningan. Ini bisa membuat Rehabeam itu dan juga orang Israel feel better. Merasa lebih baik, tapi itu tidak benar gitu. Ada haleluya, saudaraku. Begitu. Jadi dia menggantikan perisai-perisai emas tadi dengan kuningan. Sama-sama warnanya kuning, tapi itu bukan emas. Banyak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini karena ada banyak hal ya. Mungkin tidak tahu karena apa ya, tapi dia berusaha untuk feel better. Saya tidak ngerti. Kalau saya jadi anak Tuhan yang begini ya, saya dengar begini, saya pasti harus cari solusi. Tapi saya herannya anak-anak Tuhan masih seperti dinina-bobokkan. Satu hari saya bagi tentang apostasia di grup pendeta-pendeta. Saya sendiri ada di sana. Yang biasanya grupnya itu selalu saja ada. Di Bali, ya, nggak jauh-jauh di Bali. Kami kumpul di situ yang beberapa orang. Ya cukup banyak ya. Waktu saya upload di situ, saudara, grupnya sepi 2 hari. Haleluya, saudara. Ya. Aduh, pahit sekali mungkin ya. Tapi itu benar. Saudara pendoa sahabat saya di sini semua sudah ngerti. Tapi saya memang memakai waktu khotbah saya buatkan YouTube memang untuk disebarluaskan. Ini doakan ya saudaraku, kita mau masuk di Jakarta ya. Apa? Radio. Ya, Madi Ebenezer Ministry. Woi. Rate-nya itu tinggi sekali. Tapi Tuhan buka jalan pasti. Haleluya, saudara. Di sana tidak ada orang bawa berita seperti ini di radio. Saya tidak memikirkan seberapa nanti jiwa. Selamat Pak Pendeta, nanti kita bangun. Oh, tidak ada. Saya cuma melakukan tugas saya saja. Berjiwa-jiwa mendengar tentang bahayanya apostasia parmakia. Ada haleluya, saudaraku. Doakan. Ya. Nah, saudara-saudara, kita terus yang di Bali ini terus kita kerjakan penginjilan kita. Masuk ke Jakarta, saudara. Ya, ibu kota. Kalau bukan Tuhan itu yang buat ya bisa. Hanya Tuhan saja. Ada yang mencari tahu, ya. Ada yang dapatkan angka sangat cukup mahal. 3 juta rupiah untuk 30 menit. Bukan 1 minggu, 1 kali siaran. Tinggi ya? Tinggi, saya pun. Ya, makanya doakan. Saya nego. Dan saya juga berdoa supaya Tuhan kirimkan juga anak-anak Tuhan
yang terbeban untuk bisa bersama-sama kita kerjakan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan kepada seluruh dunia, kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Bukan tanda binatang yang diberitakan Injil memang, tapi memang saudara, saya memang menargetkan anak-anak Tuhan yang di Jakarta. Kalau di Bali 90% saya targetkan ada, ya mungkin 50-50 ya. Ya, berita kita di Bali 2. Satu kepada jiwa-jiwa, yang satu ya supaya anak-anak Tuhan mengerti. Saudara, saya kadang-kadang kalau saya berpikir sebentar betapa strategisnya posisi yang Tuhan kasih, benar nggak? Sangat-sangat strategik. Tapi memang harganya mahal. Selain harga mahal, terus kemudian banyak yang tidak suka sama saya. Haleluya, saudara. Kalau di-upload korban saya di salah satu grup yang keluar marah-marah, gitu, saya laporin, nggak apa-apa, saya bilang. Begitulah pelayanan saya bilang. Selama ini sudah saya beres. Ada haleluya, saudara? Ya. Nah, saudara, kalau memang di Jakarta ini memang sasaran saya adalah berita bagi anak-anak Tuhan. Saudara Rehabiam, dia feel better. Nah, entah apa anak-anak Tuhan kok masih bisa. Dia bisa feel not better dengan mie yang pedas, dengan rujak yang pedas. Lalu, tapi kok masih bisa feel better dengan semua yang terjadi ini. Seharusnya kalau anak Tuhan itu benar-benar memikirkan keselamatan jiwanya, ya, harusnya apalagi ya yang disebut sebagai pendeta, seharusnya sih menurut saya ya begitu. Tapi mungkinkah ini efek daripada strong delusion? Saya juga nggak tahu. Semua orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, begitu kan? Semua orang, memang betul ini. Tapi coba lihat ayat ini, betapa mengerikannya screening yang ada, begitu, saringan yang ada. Dan kita bisa ingat akhirnya ada sebuah ayat yang ditulis dalam 1 Timotius, kalau nggak salah 1 apa 2, 1 Timotius 2 ayat 19 mungkin, yang berkata begini, dasarnya teguh dan meterainya ialah Tuhan yang mengenal siapa kepunyaannya. Ada haleluya. Jadi kalau benar-benar begitu, betapa seharusnya kita merendahkan diri kita dan hidup dalam pertobatan. Setiap kita melihat dari mana, dalam hal ini di mana posisi saya, apa benar apa saya salah, mana saya dibutuhkan pertobatan. Begitu, saudara. Ada haleluya, saudaraku? Ya. Nah, mengenai strong delusion ini, dari tadi Rehabiam ya, saya kasih contoh. Ini juga istri Lot. Istri Lot itu juga gitu ya. Istri Lot ini gambaran orang Kristen yang duniawi. Saya tidak sungkan untuk berkata pendeta yang duniawi juga itu bisa istri Lot. Begitu. Jadi misalkan benar-benarlah ini misalkan bila ini semakin nyata nanti ya, jadi terlambat menyadari, berkata bahwa kedatangan Tuhan masih jauh, walaupun sudah sebuah sistem yang menjadi satu itu sudah ada di depan mata, tapi tak gimana caranya bahwa itu seolah-olah tidak ada. Begitu. Yang bisa menjelaskan itu ya istri Lot. Istri Lot itu begini, dia sudah dengar belerang yang jatuh dari langit, boom, kira masih jalan. Rencana-rencana kita di situ semuanya, bisnis kita semua di situ. Aduh, gimana semuanya ini? Nah, duniawi kan. Padahal firman Tuhan berkata, apa namanya? Jikalau seorang itu, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia ini, kalau kehilangan nyawanya, apa yang bisa diberi untuk menyelamatkan nyawanya? Begitu, saudara.
Ada haleluya saudara? Jadi kalau saudara dan saya diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan berkat Tuhan, diberikan kemudahan, pakai itu untuk menyambut hari kedatangan Tuhan, gitu saudara ya. Ada haleluya saudara ya. Jadi jangan justru keselamatan jiwa itu dipertaruhkan dengan pikiran yang duniawi. Nah, akhirnya apa? Sudah mendengar boom, dan dia mendengarkan nyanyian apa teriakan? Tolong. Seringkali kalau gini-gini yang ketawa hanya saya dan istri saya. Lihat ya saudaraku. Tolong. Haleluya saudara. Nah seringkali saudaraku sudah pun dengar begitu ya, tolong. Malaikat sudah bilang, firman Tuhan kasih tahu kita, mesti benar-benar hati-hati di akhir zaman ini. Masih kita duniawi, akhirnya gak tahan delusi kenanya. Jadi delusi itu begini, dia percaya bahwa yang dipikirnya yang benar. Dan ini yang penting ya, dan dia menolak untuk dikonfrontasi dengan fakta. Kalau saya ya dibilang ada SADS, apa sih, saya cari tahu. Iya, cari tahu, hadapi itu. Ada haleluya saudara. Lalu bagaimana caranya dealing dengan hal ini? Cari firman Tuhan, gimana jalan keluarnya? Itu caranya. Tapi orang kena delusi itu gini, hendaknya hoaknya itu. Haleluya saudara. Gitu saudara. Udah, jangan. Bagaimana biar feel better? Dengar ya, yang begitu tuh nanti dikasih strong delusi sama Tuhan. Bukan saya yang bilang. Yang laku sama Tuhan adalah pertobatan, merendahkan hati. Kalau mau feel better, yang gitulah yang dikasih delusi sama Tuhan. Haleluya. Saudara di sini berdoa sahabat saya bersyukur. Tapi saya sudah lama menetapkan hati saya, kalaupun nanti saya harus berkhotbah sendiri, tetap saya berkhotbah, karena memang suara saya sekarang ini kepada banyak jiwa-jiwa. Ada haleluya saudaraku. Begitu saya, saudara. Ya. Begitu. Oke. Ingat Firaun. Jadi sudah ya, seperti tadi, Rehabeam, feel better. Ya. Dia supaya merasa aman, banyak-banyaklah temannya. Nyaman dia, apa-apalah. Kami kelompok pendeta. Kamu aja yang lain sendiri. Udah, yang merasa aman, nyaman, feel better. Saya beri kasih tahu, yang begitu tuh Tuhan kasih strong delusi. Yang gak dikasih strong delusi adalah orang yang menyambut kebenaran dan mengasihi kebenaran. Kami mengasihi Yesus. Coba dengarkan khotbah saya tentang apostasia. Apostasia kan begitu. Mengasihi Yesus, karena ada juru selamat di masa pandemi. Kasih karpet merah masuk, mengasihi Yesus, haleluya, kakak segala macam, Yesus berkorban. Juru selamat di masa pandemi, mari silakan masuk ke dalam gereja, ke dalam kami, ke dalam tubuh kami. Lalu kita mengasihi Yesus. Ada juru selamat lain, itu loh. Ini khotbah gak pernah muncul sebelum akhir zaman. Haleluya. Dan bisa mungkin hitung jari orang yang mengkhotbahkannya. Makanya karena begitu saya sebarluaskan. Walaupun orang mendengarkannya marah-marah, biarin saja. Siapa yang takut marah-marah, dia akan tuai nanti. Tapi saya berdoa, banyak anak-anak Tuhan yang bertobat. Di akhir zaman ini berita kita itu nggak cukup satu. Dulu berita kita percaya Yesus, ikrar kita hanya satu.
percaya Yesus selamat. Tapi di akhir zaman ini mesti dua. Saya bukan menambahkan firman Tuhan, karena kita berkata hati-hati, ada tanda binatang itu bisa menghilangkan keselamatan. Berarti harus percaya Yesus sungguh-sungguh dan jangan terima. Yang nomor dua, kalau sudah sempat karena nggak tahu atau karena tidak begitu tahu urgensinya atau dan sebagainya, karena memang muslihat begitu masif, ya, terkena setelah tahu berita, bertobat dan stop, kerjakan pertobatan kita. Ada haleluya. Mesti gitu. Begitu di akhir zaman. Serius. Iya. Tahu kenapa saya mengatakan begitu? Iya, karena saya tahu banyak pendeta yang berkata sebaliknya. Jadi saya harus menguatkan perkataan saya sendiri. Sama seperti Yesus di hadapan Pilatus. Kuserukan kepadamu, ucapkanlah ikrar yang benar seperti Yesus di depan Pilatus. Dikerumuni banyak orang, dia sendirian. Apakah engkau raja? Engkau yang mengatakannya, untuk itu aku dilahirkan. Semua bergumam, sombongnya dia bilang dia raja. Atau misalnya, aduh gawat dah sekarang ini. Dia tetap menyatakan kebenaran. Dan anak Tuhan sekarang ini, ya sudah, apalagi saudara berdoa sama saya, saudara, ini bukan hari-hari biasa. Saudara sedang ada di sebuah regu tempur. Kalau saudara bersama saya ini bukan sedang biston. Tahu biston zaman dulu tuh gitu. Biston itu kebaktian, bukan. Saudara kalau sama saya, kita ada di dalam regu tempur di akhir zaman. Haleluya saudara. Makanya ada doa TTI kita, saudara. Ya. Kesukaan kita itu dengarkan khotbah, ya. Harimkan doa dalam bahasa doa Roh Kudus begitu. Di dunia ini banyak tempat-tempat untuk berkumpul rame-rame untuk feel better. Gitu. Tapi perhatikan, ini memang suatu yang sedang terjadi. Kita harus tahu apa yang terjadi dan tetap fokus. Bila kiri kanan, tetap fokus ya saudaraku. Coba begini saudara. Kan ada tuh di YouTube kan ini. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Coba lihat matanya kiri kanan. Tetap fokus saudara ya. Jangan bilang belum. Tetap fokus saudaraku ya. Gitu. Haleluya saudaraku. Lihat tentara kan gitu kan, datang komandannya. Mana matamu? Kebetulan yang satu kurang bisa gini dia. Mana matamu? Ini matamu. Mana matamu? Ini matamu. Matamu. Saya mau berkata kepada kita, fokus tentara Tuhan, fokus. Haleluya. Saudara, biar saudara tahu, makanya benar-benar Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan Yesus itu saudara tahu ya. Bayangkan dia luar biasa dahsyatnya, tapi dia itu sudah siap, saudara ya. Bahwa dia nantikan sendiri itu dia itu siap. Sebenarnya saya beritahu kepada kita semua, kita ini mesti siap sendiri untuk tetap bicara yang benar, untuk tetap dalam kebenaran. Haleluya saudara. Sekarang ini di akhir zaman, kalau boleh saya bersama saudara, saya mau bilang, ini benar-benar saringannya benar-benar halus, nggak bisa sembarangan. Jadi kalau anak Tuhan nggak sungguh-sungguh, ya itulah taburanmu, gitu loh saudara. Jadi nggak lagi merupakan beban saya, enggak. Jangan nanti sudah pikir, Pak Agus, tolong pikul saya dalam doa. Ini sekarang semua kita sedang berjuang. Haleluya. Kalau seperti begini pun, ya Pak Pendeta saudara sudah berkorban dengan banyak risiko, dengan banyak tantangan. Ya, saudara pun juga masih kepala angin. Saudara tahu kalau kepala angin isi kepalanya apa saudara? Angin saja saudara. Kalau begitu, ya, terserah. Saudara, ini bukan hari-hari yang. Tapi kalau saudara berpikir misalnya di internet, udahlah ya
stop aja kita dengar nih Pak Gede Karisma ini, ya enggak apa-apa. Saya tetap hanya menyuarakan apa pelayanan yang Tuhan percayakan pada saya. Haleluya. Tapi saya tahu yang saya bilang ini memang pilihan. Pilihan. Ingat Firaun. Nah, tadi istri Lot sudah, Rehabeam sudah. Firaun tuh gini. Kalau saudara baca, dia Tuhan mengeraskan hati Firaun. Karena memang Firaun dia selalu mengeraskan hatinya. Lama-lama Tuhan mengeraskan hati Firaun. Gitu juga dengan orang-orang ini di akhir zaman ini, sebelum hari kedatangan Tuhan, mereka tidak mau menerima kebenaran dan mengasihi kebenaran. Akhirnya Tuhan kasih strong delusi. Jadi ya, saudaraku, ini polanya tuh begitu. Selama ini mungkin kita berpikir Tuhan yang penuh kasih berkorban bagiku, itu baru koma, belum titik. Tuhan berkorban bagiku, aku harus ngapain? Bertobat. Itu yang benar, baru komplit. Tapi kalau Tuhan Yesus berkorban bagiku, anak Tuhan ya memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, rayakan Paskah, KKR sampai ke Israel. Kalau nggak pernah bertobat, para saudara sebut semuanya. Haleluya saudaraku. Ya. Amin. Firaun itu dia mengeraskan hatinya. Lama-lama Tuhan mengeraskan hatinya. Nah itu juga saya tadi pikir-pikir, itu juga bisa menjadi salah satu bentuk daripada lama-lama Tuhan datangkan strong delusi. Jadi kita mesti benar-benar datang pada Tuhan, buka hati, buka hidup lewat firman Tuhan dalam semua urusan. Ya, firman Tuhan terangi. Ada haleluya saudaraku. Kalau dengan demikian maka benar kita berjalan dalam damai sejahtera. Suatu hari ada orang berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah berdoa. Namanya orang sudah berdoa dan mengambil keputusan, ya saya nggak bisa bilang apa. Iya, terus jadi begini. Dan ternyata kalau saya jelaskan dari firman Tuhan, seharusnya itu salah itu. Dia berdoa terus keputusannya begitu, itu salah karena tidak seturut firman Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi kita ini kan jalan di dalam terang. Jadi doa itu tidak boleh melewati firman Tuhan. Begitu. Ada haleluya. Penglihatan, nubuatan tidak boleh lebih besar daripada firman Tuhan. Jadi betapa kita memang harus hidup dalam terang firman Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, saudara, sekarang saya lanjut kepada level selanjutnya. Bilang jadi kata level selanjutnya. Nah, level selanjutnya itu begini. Sudah tidak terima tanda binatang, puji Tuhan. Sudah bertobat, haleluya. Tapi masih sinkretisme. Pergi menyembah Tuhan Yesus, haleluya, sudah bertobat dari tanda binatang. Lalu pulang. Pergi juga misalkan masih sama dengan, dengar ya, adat istiadat budaya itu bagus. Saya pendukung Bhinneka Tunggal Ika, gitu loh. Haleluya saudara, budaya, ini saya tegaskan ya, itu bagus. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu, budaya beragam-ragam. Tapi, bilang tapi, ya, adat istilah kepercayaan itu tidak boleh. Kalau kepercayaan harus hanya Tuhan Yesus saja. Nah, selesai. Dicek. Nah, kalau anak Tuhan tidak terima tanda binatang, ya, tapi kemudian masih, saudaraku dikasih Tuhan, masih melakukan adat istiadat kepercayaan, saudara, itu juga menurut saya salah satu bentuk daripada ya tidak menerima kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran, sehingga lama-lama merasa bahwa, oh saya tidak terima tanda binatang,
dan sebagainya, saya sudah bertobat, tapi nggak tahu bahwa itu salah. Ya. Itu adalah sinkretisme menduakan Tuhan. Begitu, saudara. Haleluya. Coba dulu lihat kiri kanan, kasih senyum yang paling manis buat dia. Haleluya, saudaraku. Lihat. Kan saudara tipe doa saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Untung aja saudara bilang amin. Haleluya, saudara. Kalau enggak terpaksa saya berdoa lebih kuat lagi. Haleluya. Oke. Itu ya. Itu. Jadi ini memang benar-benar ya. Di akhir zaman ini ya harus benar-benar berjuang. Gitu ya. Jadi mari kita kerjakan firman Tuhan. Tidak boleh dosa sinkretisme. Lalu kemudian melayani itu kalau masih dosa sinkretisme, contoh misalkan saya misalkan pergi ke sebuah tempat, namanya misalkan namanya Pantai Utara, misalnya begitu ya. Pergi ke Pantai Utara di Pulau Sumatera. Di mana itu Pantai Utara Pulau Sumatera? Di Aceh, tidak tahu saya. Ada nggak itu tempatnya? Haleluya. Kalau ke sana harus pakai ya baju warna pelangi, misalnya begitu ya. Itu peraturan loh, karena kepercayaan. Maka kalau saya pergi ke sana dan saya pakai baju warna pelangi, itu saya sinkretisme, saya percaya kepada, tunduk kepada persyaratan yang diberikan dari Pantai Utara Pulau Sumatera. Kan kita nggak tahu di mana itu. Haleluya, saudara. Ada haleluya, saudara? Ya. Gitu loh. Tidak boleh. Kalau memang misalkan begitu, saya memilih tidak pergi ke sana. Saya mau pergi ke Pantai Kuta. Haleluya, saudaraku. Di Pantai Kuta enak sekali, kita bisa menikmati pemandangan yang sangat indah. Bertemu dengan banyak orang di sana, begitu ya. Begitu. Persyaratan-persyaratan. Misalkan ada sebuah sudahlah. Kalau saudara orang Bali, saudara mau tanya sama saya, boleh. Saya beri jawab. Saya memberi konsultasi, tidak apa-apa saya bilang. Saya memberi konsultasi pendeta besar di Bali ini. Saya bilang, Pak, yang itu tidak boleh menurut firman Tuhan. Oh iya, terima kasih. Ini saya ngomong di depan, di dalam khotbah di dalam hadirat Tuhan. Memang kamu dipakai di situ untuk sampaikan terima kasih. Ya, Bapak punya banyak staf, silakan. Saya kaget, saya lihat semua orang nggak pakai itu, dia pakai sendirian. Semua orang pakai biasa, dia pakai sendiri. Saya tidak heran kalau lihat ini strong dan musik bisa terjadi, saudara. Pendeta besar, saya berkata kepada beliau, Pak, itu nggak boleh. Ada ayatnya. Dan saya sudah cek. Memang turun-temurun diajarkan begitu. Bagi yang mengerti. Lalu suatu hari saya melihat dalam perayaan Natal, mungkin 2022 kemarin. Semua pakaian biasa. Saya tidak heran. Ada memang strong delusi. Yang khotbah ini pendeta jemaatnya sedikit. Saya nggak penting, tapi firman Tuhan yang saya bawakan saya junjung tinggi. Haleluya, saudaraku. Lanjut. Jadi ini level yang lebih tinggi. Terus kemudian sudah tidak terima tanda binatang dan sudah bertobat, tapi hidup dalam kehendak daging. Tidak bertobat itu juga bahaya. Itu lama-lama kena strong delusi. Ditulis soalnya yang datangkan itu Tuhan. Jadi bayangkan ya, ujian sudah banyak kan gitu, penyesatan banyak. Apalagi namanya tipu muslihat banyak, bayangkan mesti lulus screening.
nyata, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan kasih, dari Tuhan sekarang kasih. Betapa kita mesti benar-benar sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Itu strong delusi yang mendatangkan bukan setan. Dalam bahasa Indonesianya kesesatan. Biasanya kita kalau kesesatan yang penyesat, siapa penyesat saudara? Setan kan? Haleluya saudaraku. Iya. Tapi ini ditulis Allah mendatangkan strong delusi. Berarti memang Tuhan memang gak mau terima anak Tuhan yang abal-abal. Memang Tuhan gak mau. Makanya ditulis dalam kitab yang begitu tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Memang Tuhan. Jadi kalau Tuhan saja tidak mau, saya korbankan. Saya juga hidup takut dan gentar. Jangan sampai, saudara. Ada haleluya, saudaraku. Nah, kalau mengkhotbahkannya kita nggak bisa, kira-kira bagaimana kita mengerjakannya? Kalau saudara mendengarkan khotbah yang begini, saudara nggak sanggup, gimana saudara bisa mengerjakannya? Haleluya. Haleluya. Iya. Tuhan yang kasih yang terakhir. Tuhan kasih strong delusi. Tapi berarti betapa sungguh-sungguhnya kita harus. Nah, yang orang yang nggak ngerti gini nanti feel better. Ini ada banyak ayat, kutip aja saudara. Saudara nggak akan kekurangan ayat untuk mengutip ayat-ayat ini, taruh di Facebook saudara. Saudara sepertinya rohani, tapi sedang kena strong delusi. Ada haleluya saudaraku. Nah, yang di internet gitu ya. Terus tidak bertobat dari dosa yang sudah nyata. Ini yang minggu lalu. Saudara, sudah nyata. Buahnya dari pohonnya. Tinggal satu langkah lagi itu bagus sebenarnya. Setelah nyata, akhirnya bertobat. Tapi kalau tidak bertobat dari dosa yang sudah nyata, inilah masuk strong delusi. Nah, jalan satu-satunya adalah bertobat. Jalan satu-satunya, katakan bersama saya, jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Bertobat saudaraku. Bertobat. Bilang kiri kanan bertobat ya. Nah, jalan satu-satunya bilang. Jalan satu-satunya. Hasilkan buah-buah pertobatan. Bilang sebelahnya, hasilkan ya buah-buah pertobatan. Bilang jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Bilang sebelahnya lagi. Belakangnya bilang hidup dalam firman Tuhan ya. Hidup dalam firman Tuhan ya. Nah, sekali bilang lagi jalan satu-satunya. Ikatkan diri sama Tuhan, satu roh sama Dia ya, bilang. Ya, satu roh sama Tuhan ya, bilang. Haleluya. Ada haleluya. Saya berdoa ketika strong delusi ini ada di dunia ini nanti ya. Bukan nanti, sekarang sudah ada. Saudara melihatnya, tapi saudara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara sudah tahu apa itu strong delusi. Bahkan saudara sudah melihat yang ciri-ciri begini lama-lama kena strong delusi. Saya nggak boleh kena. Saya harus benar-benar membangun hidup saya supaya saya selamat, suami saya selamat, istri saya selamat, anak-anak saya selamat, orang tua saya selamat, yang ada di rumah saya selamat. Yang setuju katakan haleluya. Kalau sebelah saudara, bilang kalau sebelah saudara, 1, 2, 3. Kalau sebelah saudara. Haleluya saudaraku. Bilang ini, kalau sebelah saudara, nggak mau, jangan sampai saudara kena, bilang. Jangan sampai saudara kena. Selamatkan dirimu saudaraku, bilang. Haleluya. Begitu di dunia ini sekarang ini, kalau saudara lihat lagi nih kata-kata strong delusi ini datangnya dari Tuhan. Lihatlah betapa menderunya arus dunia ini. Wih, kita pun angkat senjata doa dalam nama Yesus. Rambasaka baraba, kamil,
robohkan benteng-benteng antikristus kami, rusakkan pekerjaan. Kita berperang dalam doa. Yang mengerti katakan haleluya. Kita bukan anak kemarin sore, sudah 3 tahun, 2 tahun lebih. Kita terus berdoa. Lalu kita baca, Tuhan datangkan strong delusi. Betapa kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Yang ngerti katakan haleluya. Nah, kalau orang yang ngerti, tadi khotbah ini pun gak pernah ada mungkin ya. Coba cek. Saudara kan kita kan sekarang di internet. Coba cari YouTube strong delusi. Jangan-jangan keluar YouTube saya. Haleluya. Haleluya saudara-saudaraku. Nah, ada di khotbah. Tapi ini ada sebelum hari kedatangan Tuhan. Ya. Suatu hari ada orang bilang gini, "Weh, jangan bangga sekali punya kontrak radio, khotbah seperti itu." Saya bilang gini, "Hello, mengatakan kebenaran itu bukan kesombongan. Hanya bilang kebenaran saja." Berarti sih itu memang yang sombong, nggak tahan rasanya mungkin ya kan. Waduh, padahal kita loh cuma bilang mengatakan kebenaran. Sama hari ini saya cuma khotbah. Mungkin ada di internet yang berkata, ya. Kita loh cuma ngomong firman Tuhan sampaikan kebenaran. Haleluya saudara. Kok bisa lihatnya itu yang negatif. Saya mau kasih tahu, kalau penglihatannya begitu, saya jadi ingat sama lebah. Lebah itu loh matanya itu selalu mencari bunga yang harum untuk mengumpulkan madu. Tapi kalau lalat, saya kurang paham. Sama-sama serangga, besarnya sama. Ini saya sedikit menyentil anak-anak Tuhan. Jangan-jangan kena strong delusi juga kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak yang harus dibereskan dalam hidup anak Tuhan ini sebenarnya. Gak cukup hanya tidak menerima tanda binatang. Gak cukup hanya bertobat. Haleluya. Ada orang pikirannya negatif melulu. Loh, pandangannya negatif melulu. Loh, yang dilihat apa sih? Saya jadi teringat ilustrasi jadinya. Ada 2 ekor serangga, yang satu namanya lebah. Memang lebah berbahaya, saudara. Bilang lebah berbahaya, bilang. Lebah berbahaya. Kalau kena sengat gimana saudara? Sakit nggak? Sakit. Tapi lebah itu, biar angkat tangan saudara bilang ini. Angkat tangan dia. Bilang ini, tapi lebah itu selalu mencari bunga yang harum. Untuk mengumpulkan madu. Haleluya. Terus bilang gini, kalau lalat, Eke kurang paham. Saya kurang paham bilang. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Mau dikasih penjelasan tentang lalat saudara. Dia nggak nyengat dia, tapi saudara benci sama dia, benar ya? Iya dong, kita lagi makan kok tiba-tiba datang malam ini. Dia tuh soalnya karena dia selalu pergi ke tempat yang gak bagus. Entah gimana matanya itu ya. Tereng, mata lalat. Dalam nama Yesus, bilang dalam nama Yesus. Saya tidak mau punya mata lalat, bilang biarlah mata saudara, mata lebah. Coba lihat kiri kanan saudara. Mata lalat apa mata lebah ini? Bilang mata lebah saudara. Iya. Bahkan kalau perlu bilang begini, mataku lebih lebah daripada matamu, bilangnya. Ayo semua. Iya. Berarti memang mata kita memang mata lebah yang selalu mencari bunga yang harum untuk mengumpulkan madu. Haleluya. Ya, mudah-mudahan semua anak Tuhan juga di akhir zaman ini bertobat ya. Gitu. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar bahwa ada strong delusi di akhir zaman. Wih, ini bukan khotbah sembarang khotbah. Ya, jadi biarlah saudara mengerti kalau memang saudara sedang ada di dalam jalan-jalan yang salah, ya, yang memang arahnya ke sana, menara yang gelap yang dilihat oleh sahabat saya tersebut. Banyak orang berkumpul di sana. Jadi gini, cirinya begini. Kalau saudara sedang rame-rame, ada di kumpulan yang banyak tersebut di dunia sekarang ini, itu cirinya. Ini penglihatan diberikan kepada pendoa. Pendoa, dan memang saya sudah mengikuti dan juga bersama dengan
dia kurang lebih 2 tahun. Dan saya sangat diberkati. Ya, kami saling meneguhkan, begitu saudara ya. Dia juga diteguhkan oleh firman Tuhan yang saya bawakan, saya juga diteguhkan oleh apa yang dia dapatkan. Dan dia mendapat penglihatan. Di dunia ini sekarang ada 2 menara. Dan di internet perhatikan, ada 2 menara sekarang. Yang satu menara penjaga domba. Itu namanya Migdal Eder. Cari di Alkitab ada namanya Migdal Eder, itu menara penjaga domba. Kita ada di sana. Dari dulu saya berteriak-teriak, jaga-jaga domba-domba. Dan saat itu namanya juga menara keselamatan. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada haleluya? Tapi dengar, ya di zaman Wahyu 17-19 ada sebuah menara namanya Babel. Dulu dia pernah ada di bumi. Wih, satu cirinya, satu bahasa. Sekarang dia muncul di akhir zaman sebagai kerajaan kegelapan terakhir. Dia membuat satu. Entah namanya one world order, entah namanya one religion, entah namanya one currency, apa saja namanya, saudara sudah mengenalnya dengan baik. Dan biarlah saudara angkat senjata doa, dan biarlah saudara dan saya terus menang sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya mengundang lebah-lebahnya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita semuanya adalah lebah-lebahnya Tuhan. Selalu suka kepada firman Tuhan, selalu mengumpulkan madu-madu yang murni.